Oke, welcome back to my YouTube channel. Di Tori Channel kita kembali lagi bacakan tentang white paper Pi Network ya, yaitu di part ke-4 atau keempatnya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman jangan di skip. Yang belum baca dari part pertamanya silahkan simak teman-teman. Ini kelanjutan dari part selanjutnya yaitu part keempat teman-teman. Oke, kita akan bacakan kembali. Buat Anda ya, ini terlalu panjang, jadi saya buat videonya menjadi part ke-5 mungkin ke-6 nanti teman-teman ya. Oke, kita lanjut bacanya. Dalam istilah SCP, agar sebuah simpul dapat terhubung dengan benar, berarti bahwa simpul ini harus memilih potongan quorum sedemikian rupa sehingga semua quorum yang dihasilkan yang menyertakan simpul ini berpotongan dengan quorum jaringan yang ada. Lebih tepatnya, sebuah node Vn ditambah 1 terhubung dengan benar ke jaringan utama N dari N node yang sudah terhubung dengan benar V1, V2, dan seterusnya sampai Vn ya. Jika sistem yang dihasilkan N dari N plus 1 node V1, V2, Vn plus 1 menikmati persimpangan quorum. Dengan kata lain, N menikmati persimpangan quorum jika dua quorumnya berbagi simpul, yaitu untuk semua quorum U1 dan U2, U1 N U2 ya, atau pi ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini rumus ya, saya kurang paham cara bacanya juga ya, mohon maaf. Ini seperti ini bisa teman-teman lihat ya. Kita lanjut. Kontribusi utama Pi atas penyebaran konsensus stellar yang ada adalah memperkenalkan konsep grafik kepercayaan yang disediakan oleh kontributor Pi sebagai informasi yang dapat digunakan oleh node Pi ketika mereka menyiapkan konfigurasi mereka untuk terhubung ke jaringan Pi utama. Saat memilih potongan quorum mereka, node ini harus mempertimbangkan grafik kepercayaan yang disediakan oleh kontributor termasuk lingkaran keamanan mereka sendiri untuk membantu dalam keputusan ini. Kami bermaksud untuk menyediakan perangkat lunak analisis grafik tambahan untuk membantu pengguna yang menjalankan node untuk membuat keputusan yang tepat. Output harian perangkat lunak ini akan mencakup daftar peringkat node yang diurutkan berdasarkan jaraknya dari node saat ini dalam grafik kepercayaan. Daftar peringkat node berdasarkan analisis PageRank node dalam grafik kepercayaan. Daftar node yang dilaporkan oleh komunitas sebagai rusak dengan cara apapun. Daftar node baru yang ingin bergabung dengan jaringan. Daftar artikel terbaru dari web dengan kata kunci simpul Pi yang berperilaku buruk dan kata kunci terkait lainnya. Representasi visual dari node yang terdiri dari jaringan Pi mirip dengan apa yang ditampilkan di moderator stellar bit quorum kode sumber. Penjelajah quorum yang mirip dengan quorumexplorer.com. Alat simulasi seperti yang ada di monitor stellar bit quorum yang menunjukkan dampak yang diharapkan pada konektivitas node ini ke jaringan Pi ketika konfigurasi node saat ini berubah. Masalah penelitian yang menarik untuk pekerjaan di masa depan adalah mengembangkan algoritma yang dapat mempertimbangkan grafik kepercayaan dan menyarankan setiap node konfigurasi yang optimal, atau bahkan mengatur konfigurasi itu secara otomatis. Pada penerapan pertama jaringan Pi, sementara pengguna yang menjalankan node dapat memperbarui konfigurasi node mereka kapan saja. Mereka akan diminta untuk mengonfirmasi konfigurasi mereka setiap hari dan diminta untuk memperbaruinya jika mereka mau. Pengguna aplikasi seluler saat pioner perlu mengonfirmasi bahwa transaksi tertentu telah dijalankan, misalnya mereka telah menerima Pi, mereka membuka aplikasi seluler. Pada saat itu, aplikasi seluler terhubung dengan satu atau lebih node untuk menanyakan apakah transaksi telah dicatat di buku besar dan juga untuk mendapatkan nomor blok terbaru dan nilai hash dari blok itu. Jika pioner itu juga menjalankan node, aplikasi seluler akan terhubung ke node pioner itu sendiri. Jika pioner tidak menjalankan node, maka aplikasi akan terhubung ke beberapa node dan untuk memeriksa silang informasi ini. Perintis akan memiliki kemampuan untuk memilih node mana yang mereka inginkan untuk terhubung dengan aplikasi mereka. Tetapi untuk membuatnya mudah bagi sebagian besar pengguna, aplikasi harus memiliki kumpulan node default yang wajar. Misalnya sejumlah node yang paling dekat dengan pengguna berdasarkan grafik kepercayaan bersama dengan pilihan acak node yang tinggi di PageRank. Kami meminta umpan balik Anda tentang bagaimana set node default untuk perintis seluler harus dipilih.
Hadiah penambangan properti indah dari algoritma SCP adalah lebih umum daripada blockchain. Ini mengordinasikan konsensus di seluruh sistem node yang terdistribusi. Ini berarti bahwa algoritma inti yang sama tidak hanya digunakan setiap beberapa detik untuk mencatat transaksi baru di blok baru, tetapi juga dapat digunakan untuk menjalankan komputasi yang lebih kompleks secara berkala. Misalnya, seminggu sekali, jaringan stellar menggunakannya untuk menghitung inflasi di jaringan stellar dan mengalokasikan token yang baru dicatat secara proporsional ke semua pemegang koin stellar atau koin stellar disebut lumens. Dengan cara yang sama, jaringan Pi menggunakan SCP sekali sehari untuk menghitung distribusi Pi baru di seluruh jaringan di semua penambang Pi atau pelopor kontributor duta besar node yang secara aktif berpartisipasi pada hari tertentu. Dengan kata lain, hadiah penambangan Pi dihitung hanya sekali sehari dan tidak pada setiap blok blockchain. Sebagai perbandingan, Bitcoin mengalokasikan hadiah penambangan di setiap blok dan memberikan semua hadiah kepada penambang yang cukup beruntung untuk dapat menyelesaikan tugas acak yang insentif secara komputasi. Hadiah dalam Bitcoin ini saat ini 12,5 Bitcoin atau 40.000 US dollar diberikan hanya kepada satu penambang setiap 10 menit. Ini membuatnya sangat tidak mungkin bagi penambang manapun untuk mendapatkan hadiah. Sebagai solusi untuk itu, penambang Bitcoin diorganisir dalam kumpulan penambangan terpusat yang semuanya berkontribusi pada kekuatan pemrosesan, meningkatkan kemungkinan mendapatkan hadiah dan pada akhirnya membagikan hadiah tersebut secara proporsional. Kolom penambangan tidak hanya titik sentralisasi tetapi juga operator mereka mendapatkan pemotongan yang mengurangi jumlah yang masuk ke penambangan individu. Di Pi tidak perlu penambangan pool karena sehari sekali setiap orang yang berkontribusi mendapatkan distribusi meritokratis dari Pi baru. Biaya transaksi mirip dengan transaksi Bitcoin, biaya bersifat opsional di jaringan Pi. Setiap blok memiliki batas tertentu berapa banyak transaksi yang dapat dimasukkan di dalamnya. Ketika tidak ada backlog transaksi cenderung bebas. Tetapi jika ada lebih banyak transaksi, node memesannya berdasarkan biaya. Dengan transaksi dengan biaya tertinggi di bagian atas dan hanya memiliki transaksi teratas untuk dimasukkan ke dalam blok yang dihasilkan. Ini membuatnya menjadi pasar terbuka. Implementasi biaya dibagi menjadi proporsional di antara node sekali sehari. Di setiap blok, biaya setiap transaksi ditransfer ke dompet sementara dari mana pada akhirnya didistribusikan ke penambang aktif hari itu. Dompet ini memiliki kunci pribadi yang tidak diketahui. Transaksi masuk dan keluar dari dompet itu dipaksakan oleh protokol itu sendiri di bawah konsensus semua node dengan cara yang sama seperti konsensus juga mencetak Pi baru setiap hari. Oke, untuk video selanjutnya saya akan melanjutkan di video selanjutnya teman-teman ya. Oke, jadi pantau terus channel ini dan dukung selalu tekan like-nya dan subscribe juga supaya teman-teman paham tentang white paper Pi Network teman-teman ya. Kita lanjut di video berikutnya.